Tidak ya? Jadi, kompetensi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi. Ya. Baik itu secara tertulis ataupun lisan, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya. Terus tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah menulis puisi yang kedua membaca indah puisi yang ketiga memusikalisasi puisi. Ya. Jadi ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam materi hari ini. Yang pertama, menulis puisi, membaca indah puisi, dan yang terakhir di sini adalah memusikalisasi puisi. Ya. Jadi kita akan masuk dalam pembahasan materi. Ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menulis puisi. Ya. Ada yang tahu pengertian dari menulis puisi apa? Ya. Apa Fitri? Nah, yang di depan ini apa? Menulis puisi. Ya, jadi menulis puisi adalah kegiatan menghasilkan ekspresi dari hati. Ya, jadi sebagian orang beranggapan bahwa menulis puisi adalah kegiatan yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi apabila kita terus-menerus mengasah kemampuan kita dalam menulis puisi, maka kita akan dapat menguasai keterampilan tersebut. Ya. Jadi kalau kalian itu terus-menerus berlatih dalam menulis puisi, kalian di situ lama-kelamaan akan mampu untuk menguasai materi puisi. Jadi misalkan kalian sedang marah, kalian tuangkan saja dalam bentuk puisi. Ya. Kalian sedang sedih, tuangkan saja dalam bentuk puisi. Ya. Lama-kelamaan kalian akan terbiasa dalam menulis puisi. Itu ya. Apalagi sumber informasi banyaknya, kalian bisa melihat di internet, terus di YouTube itu juga banyak. Mulai dari yang menggunakan bahasa yang sederhana sampai menggunakan bahasa yang kompleks di internet itu banyak. Terus yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis puisi. Langkah-langkah dalam menulis puisi. Ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama di situ adalah tentukan gagasan. Ya. Gagasan atau tema. Ya.
seperti tema tentang cinta, apalagi tema tentang apa? Perjuangan, misalkan banyak sekali ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah menentukan gagasan atau tema, yang kedua yang harus kalian lakukan adalah menuliskan yang terlintas dalam pikiran, ya. Jadi yang kedua setelah menentukan gagasan ataupun tema, yang kedua di sini adalah menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai tema yang dipilih. Jadi misalkan tema yang kalian pilih di situ adalah tema tentang percintaan, misalkan ya. Jadi kalian memilih kata-kata di situ yang berkaitan dengan cinta, ya. Jadi kalian pilih kata-kata yang berhubungan dengan cinta, ya. Jangan sampai temanya tentang cinta terus kalian menulis kata-kata di situ perjuangan, nggak boleh gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan temanya. Yang ketiga, mengembangkan pilihan kata yang sesuai ke dalam larik-larik beraturan. Jadi yang ketiga di situ adalah mengembangkan pilihan kata, ya. Jadi kata yang sudah kalian pilih tadi, ya, yang berhubungan dengan cinta itu tadi, yang sudah kalian pilih itu tadi, kalian kembangkan kembali, ya. Kalian tambahin di situ kata penghubung sehingga nantinya di situ berbentuk larik-larik yang beraturan, ya. Atau di situ berbentuk baris-baris, ya. Terus yang selanjutnya adalah menyusun apa? Setelah kalian kembangkan kata-kata yang tadi itu, selanjutnya di situ menyusun larik-larik puisi menjadi bait. Jadi kata-kata yang sudah kalian pilih itu tadi disusun kembali menjadi larik-larik puisi sehingga menjadi bait dengan memperhatikan rima ataupun persamaan bunyi. Jadi larik-larik tadi kita susun kembali, ya. Jadi larik-larik tadi kita susun kembali, misalkan seperti sambungannya ini kalimat pertama, sambungannya ini kalimat kedua, sambungannya di sini adalah kalimat ketiga dan seterusnya di situ, ya. Setelah kalian di sini belajar menulis puisi, kalian belajar lagi bagaimana cara membaca puisi. Ini ada yang ditanyakan? Untuk menulis puisi, ada yang ditanyakan? Nah, setelah kalian belajar menulis puisi, kalian belajar lagi bagaimana membaca bagaimana di sini cara membaca puisi. Puisi, ya, yang telah kamu tulis tadi akan lebih
dipindah apabila di situ diperdengarkan ya, ataupun dibacakan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika membaca puisi apa saja? Ekspresi. Yang kedua, lafal. Yang ketiga apa? Tekanan. Terus yang terakhir, yang keempat, intonasi. Jadi ada 4 yang harus diperhatikan ketika kalian di situ membaca puisi. Yang pertama di sini adalah ekspresi. Nah, ekspresi itu apa? Ekspresi apa? Ekspresi itu mimik muka ketika membaca puisi. Ekspresi muka ya. Jadi mimik wajah ketika membaca puisi. Nah, misalkan puisinya di situ sedih, berarti muka yang harus kita tunjukkan itu harus apa? Sedih. Ya, harus sedih. Jika kita bahagia, jadi ekspresi di situ harus disesuaikan dengan. Jadi kalau puisinya di situ tentang perjuangan, berarti ekspresi muka harus apa? Bukan apa? Harus semangat itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lafal. Lafal itu adalah apa? Jadi lafal di situ bunyi bahasa yang diucapkan. Jadi jelas tidaknya bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap. Jadi misalkan jalan. Nah, ini kan tidak jelas antara E dengan A, di situ tidak jelas. Misalkan ini jelang dan jalan. Di sini kalau kita tidak jelas dalam pengucapannya, maka di sini tidak akan terdengar dengan baik. Misalnya jelang jalan. Jadi harus alat ucap itu harus jelas pengucapannya. Jelang jalan. Tetap dengan tatap. Jadi harus jelas, tidak boleh samar. Jadi antara E dengan A di situ harus jelas. Yang ketiga apa? Tekanan. Nah, tekanan itu berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata kalimat. Jadi seperti apa? Power.
Jadi kuat namanya cara pengucapan kata kalimat. Jadi tekanan di sini berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan yang lain. Jadi contohnya begini. Kalau tekanan itu misalkan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, nah seperti itu. Jadi tekanannya di situ harus kuat, ya. Nah itu namanya tekanan. Dan yang selanjutnya apa? Intonasi. Intonasi di sini adalah naik turunnya lagu kalimat, ya. Jadi intonasi di sini adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Intonasi berita, intonasi tanya, intonasi seru, intonasi berita. Ya, intonasi Berita, intonasi tanya, intonasi seru, terus intonasi berita. Contohnya begini. Negaraku Indonesia. Di sini intonasi apa? Ya, berita. Jadi negaraku Indonesia. Di sini adalah intonasi berita karena ini memberitahu bahwa kalau negaraku di sini adalah Indonesia. Jadi ini termasuk intonasi berita. Terus lagi, kamu di mana? Nah, ini kamu di mana? Ini intonasi apa? Tanya, karena di bagian akhir di sini terdapat apa? Tanda tanya. Terus contohnya lagi di sini, wahai pangeranku. Ini termasuk intonasi apa? Seru karena ada ini wahai, kata wahai. Ini menunjukkan kata seru, ya, wahai pangeranku. Terus selanjutnya misalkan ini, gunakanlah masker. Ini intonasi apa? Intonasi apa? Ya, perintah, ya. Jadi gunakanlah masker. Ini adalah intonasi perintah karena di sini penekanannya berada di kata gunakan. Ya, jadi penekanan suaranya di sini ada di kata gunakan. Gunakanlah masker, ya. Jadi penekanannya ada di kata gunakan. Jadi ini adalah perintah. Ada yang mau ditanyakan dari cara membaca indah di sini? Paham? Ya, terus yang terakhir sekarang di sini adalah bermusikalisasi puisi. Bermusikalisasi puisi. Jadi bermusikalisasi puisi ini adalah
Jadi berpuisi dapat diekspresikan dalam bentuk lagu, ya. Nah, puisi yang berbentuk lagu di situ disebut musikalisasi puisi, ya. Jadi musik dengan puisi di situ harus memiliki keselarasan. Itu namanya puisi. Jadi puisi kalau ada musiknya, di situ namanya apa? Musikalisasi puisi. Jadi antara musik dengan puisi di situ harus memiliki apa? Keselarasan, ya, agar tercipta musikalisasi yang indah. Nah, jadi puisi di situ dapat diiringi dengan apa saja, seperti gitar, apa lagi? Piano, apa lagi?